Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Minggu ini, tepatnya pertemuan ke-7, kita akan melanjutkan di pertemuan yang 2 minggu lalu. Karena minggu kemarin pertemuannya kita isi dengan bentuk penugasan. Dan terima kasih karena sudah mengerjakan tugas yang saya berikan. Adapun nanti nilai tugas bisa menambah di nilai pengetahuan dan nilai keterampilan kalian, atau nilai sikap juga. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan tanyakan ke grup atau di kolom komentar di bawah video ini. Nanti insya Allah nanti akan saya jelaskan lagi bagian-bagian mana yang kalian kurang paham. Oke, lanjut. Langsung kita masuk di materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang ke-7 ini adalah materi poin B, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini nanti kita akan belajar sejarah bagaimana dalam hal ini nanti lebih menitik beratkan pada poin-poin yang ada dalam sila-sila Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke sila-sila dalam Pancasila, kalian wajib tahu sejarahnya tentang pembentukan sila-sila dalam Pancasila. Nah, kita mulai. Pertama, 1. Pembentukan PPKI, yaitu tanggal 7 Agustus 1945. Dengan diumumkannya pembentukan PPKI tersebut, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945, pada saat yang sama juga BPUPKI, atau kalau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Chokai, dianggap bubar. Sehingga pembentukan PPKI tersebut sekaligus pembubaran BPUPKI. Kepada para anggota PPKI, Gunseikan, Mayor Jenderal Yamamoto mengucapkan terima kasih dan menegaskan bahwa para anggota yang duduk dalam PPKI itu tidak dipilih oleh pejabat di lingkungan tentara ke-16 saja, tetapi oleh Jenderal Besar Terauchi sendiri yang menjadi penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Untuk pengangkatan itu, Jenderal Besar Terauchi memanggil 3 tokoh pergerakan nasional terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pada tanggal 9 Agustus 1945. Mereka berangkat menuju markas besar Terauchi di Dalat atau di Vietnam Selatan. Dalam pertemuan di Dalat itu, pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Besar Terauchi menyampaikan kepada 3 pemimpin tersebut bahwa pemerintah kemaharajaan telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakannya telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapannya selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Mungkin pelaksanaannya tidak dapat sekaligus untuk seluruh Indonesia, tetapi bagian demi bagian sesuai dengan kondisi setempat. 21 anggota telah dipilih
tidak hanya terbatas pada wakil-wakil dari Jawa yang ada di bawah pemerintah tentara ke-16, tetapi juga dari berbagai pulau sebagai berikut, yaitu 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, dari Kalimantan, seorang dari Kalimantan dan seorang dari Sunda Kecil atau sekarang disebut Nusa Tenggara, dan seorang lagi dari Maluku dan seorang lagi dari golongan penduduk Cina. Yang ditunjuk sebagai ketua dalam PPKI ini adalah Insinyur Soekarno, sedangkan Dr. Andes Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil ketuanya. Sebagai penasihat ditunjuk Mr. Ahmad Subardjo. Kemudian oleh orang Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah dengan 6 orang lagi tanpa seizin pihak Jepang. Anggota-anggota itu adalah Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantoro, Mr. Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subardjo. Perubahan anggota PPKI memiliki nilai strategis karena PPKI murni dibentuk bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesan bahwa PPKI bentukan Jepang dihilangkan. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan 3 hal yaitu sebagai berikut, yaitu A. Menentukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, C. Membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden. Kemudian kita akan mempelajari tentang sila-sila Pancasila atau bisa disebut sebagai rumusan dari sila-sila Pancasila yang telah disepakati dalam sidang BPU PKI kemarin, yaitu 1. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. 3. Sila ketiga, persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang ditandai dengan kepala banteng. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang disimbolkan dengan padi dan kapas. Kemudian kita akan kupas satu persatu, yaitu makna arti dari sila-sila tersebut beserta dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sila pertama dilambangkan dengan tanda bintang, yakni simbol bintang yang memiliki 5 sudut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang melambangkan sebuah cahaya, seperti cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia.
Lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya yang menerangi dasar negara yang 5, yaitu pembentukan UUD 45 alinea ke-4. Sedangkan latar berwarna hitam menunjukkan warna alam dan mengandung arti bahwa berkat rahmat Allah adalah sumber dari segala-galanya. Contohnya, yaitu satu contoh, akan saya berikan masing-masing satu contoh. Nanti coba kalian cari contohnya masing-masing ya. Contohnya, yaitu tidak membuat gaduh atau keributan saat seseorang sedang melakukan ibadah. Itu sudah salah satu contoh bahwa kalian sudah mengamalkan Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Rantai melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Contohnya adalah melakukan kegiatan atau acara-acara bakti sosial, memberikan bantuan kepada panti-panti asuhan sebagai bentuk kemanusiaan, peduli akan sesama, dan hal tersebut tidak mengikat seseorang. Maksudnya adalah siapapun bisa melakukan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, laki-laki atau perempuan bisa melakukan hal tersebut. Sila ketiga dengan lambang pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal ini mewakili negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh semua rakyat Indonesia. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Jadi, pohon beringin tidak hanya berupa pohon, tapi memiliki banyak manfaat, sehingga dijadikan salah satu dari lambang negara Indonesia. Contohnya yang ada di kehidupan sehari-hari, seperti mengenakan batik dan belajar tarian daerah. Itu juga salah satu bentuk dari kita sudah mengamalkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Selain itu, mencintai tanah air, bangga menjadi bangsa Indonesia, karena Indonesia sangat kaya dan terkenal dengan keindahan alamnya. Untuk itu kita harus menjaga kelestarian bumi Indonesia ini dengan menjaga kebersihan, tidak melakukan pembalakan liar dan sebagainya. Jadi kita harus mencintai lingkungan sekitar kita. Itu adalah contoh dari sila ketiga Pancasila. Lanjut, kita masuk ke sila keempat yang dilambangkan oleh kepala banteng. Kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kepala banteng melambangkan hewan
sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Contohnya, semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan serta pekerjaan. Jadi meskipun dari golongan miskin, bukan sebagai hambatan bahwa seseorang tidak mampu untuk belajar di tingkat yang lebih tinggi. Karena banyak sekarang beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk membantu generasi Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Contoh lainnya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, yang terakhir adalah lambang padi dan kapas yang mewakili sila kelima. Padi dan kapas melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Hal itu sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima. Contohnya, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Agar terciptanya keadilan harus didorong dari suasana kekeluargaan. Suasana ini dapat tercipta dengan rasa saling menghargai antar sesama. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Itu adalah juga salah satu contoh bentuk bahwa kita sudah mengamalkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, dari materi tersebut bisa kalian cari contoh-contoh lain yang ada di kehidupan sehari-hari kalian, yang ada di sekitar kalian, yang memuat unsur-unsur dari sila-sila Pancasila. Terima kasih, itulah penjelasan untuk materi dan pertemuan ke-7 minggu ini. Selamat belajar, semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian, untuk keluarga kalian, dan untuk masyarakat yang ada di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.